Lebah merupakan salah satu organisme paling penting dalam sistem kehidupan di bumi, meskipun keberadaannya sering kali luput dari perhatian. Berdasarkan laporan Food and Agriculture Organization atau FAO, lebih dari 75% tanaman pangan utama dunia bergantung, setidaknya sebagian, pada proses penyerbukan oleh serangga, dan lebah merupakan kontributor terbesar di dalamnya. Peran lebah tidak terbatas pada pemindahan serbuk sari. Penelitian dalam bidang biologi dan ekologi menunjukkan bahwa lebah memiliki kemampuan navigasi yang kompleks, mampu mengenali pola visual, mengingat lokasi sumber makanan, serta berkomunikasi secara simbolik melalui gerakan tubuh. Semua proses tersebut dikendalikan oleh saraf yang sangat kecil, namun bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Studi yang dilakukan oleh University of Sussex dan University of London mengungkap bahwa lebah mampu memahami konsep spasial sederhana seperti jarak dan arah, serta menunjukkan kemampuan belajar yang sebelumnya hanya diasosiasikan dengan hewan berotak lebih besar. Temuan ini menantang anggapan lama bahwa kecerdasan biologis selalu berkaitan dengan ukuran otak. Lebih jauh lagi, para ilmuwan menyimpulkan bahwa hilangnya populasi lebah dapat berdampak langsung pada stabilitas ekosistem dan ketahanan pangan global. Dalam konteks ini, lebah bukan hanya objek kajian biologi, melainkan komponen kunci dalam keberlangsungan peradaban manusia. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana lebah menjalankan perannya secara ilmiah, mulai dari mekanisme biologis, pola perilaku, hingga implikasinya terhadap keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan pangan manusia. Lebah merupakan serangga yang termasuk dalam ordo Hymenoptera dan memiliki hubungan kekerabatan dengan semut serta tawon. Dalam kajian entomologi, lebah dikenal sebagai serangga sosial maupun soliter yang telah berevolusi selama puluhan juta tahun. Saat ini, ilmuwan telah mengidentifikasi lebih dari 20.000 spesies lebah yang tersebar di berbagai ekosistem, mulai dari hutan tropis, padang rumput, hingga kawasan pertanian. Menurut penelitian biologi serangga, lebah memiliki sejumlah karakteristik biologis yang membedakan dari serangga lain. Tubuh lebah ditutupi oleh rambut-rambut halus bercabang yang bukan sekedar pelindung, melainkan memiliki fungsi ekologis penting. Lebah juga memiliki struktur kaki belakang yang termodifikasi untuk membawa serbuk sari, serta alat mulut yang dirancang untuk menghisap nektar sebagai sumber energi. Selain struktur tubuhnya, lebah dikenal memiliki perilaku mencari makan yang sangat terorganisir. Menurut penelitian perilaku hewan, lebah cenderung mengunjungi bunga dari spesies yang sama dalam satu periode waktu, sebuah perilaku yang dikenal sebagai flower constancy. Perilaku ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pencarian makanan, tetapi juga memiliki implikasi biologis yang signifikan bagi tumbuhan berbunga. Dalam konteks inilah, peran lebah sebagai agen penyerbukan menjadi sangat penting. Penyerbukan merupakan proses biologis yang memungkinkan perpindahan serbuk sari dari benang sari ke kepala putik, sehingga pembuahan dapat terjadi. Menurut penelitian di bidang biologi tumbuhan dan ekologi, lebah merupakan salah satu penyerbuk paling efektif dalam mendukung proses reproduksi seksual tumbuhan berbunga. Ketika lebah hingga pada bunga untuk mengumpulkan nektar dan serbuk sari, partikel serbuk sari menempel pada rambut-rambut halus di tubuhnya. Saat lebah berpindah ke bunga lain dari spesies yang sama, serbuk sari tersebut berpindah dan memungkinkan terjadinya penyerbukan silang. Menurut penelitian genetika tumbuhan, penyerbukan silang meningkatkan variasi genetik yang berperan penting dalam meningkatkan ketahanan tumbuhan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Hubungan antara lebah dan tumbuhan berbunga bukanlah hubungan kebetulan. Menurut penelitian evolusi, interaksi ini merupakan hasil dari proses koevolusi jangka panjang. Banyak tumbuhan mengembangkan warna bunga yang mencolok, aroma spesifik, serta pola pantulan sinar ultraviolet yang hanya dapat dideteksi oleh sistem penglihatan lebah. Adaptasi ini berfungsi sebagai sinyal biologis yang mengarahkan lebah menuju sumber nektar dan serbuk sari secara efisien. Dari sudut pandang ekologi, peran lebah sebagai agen penyerbukan berdampak luas pada struktur ekosistem. Menurut penelitian ekosistem, keberhasilan reproduksi tumbuhan berbunga mempengaruhi ketersediaan sumber makanan dan habitat bagi berbagai organisme lain. Oleh karena itu, lebah sering dikategorikan sebagai spesies kunci karena keberadaannya berpengaruh besar terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekosistem darat.
Kemampuan lebah untuk menemukan sumber makanan dan kembali ke sarangnya dengan tingkat ketepatan tinggi telah lama menjadi objek penelitian dalam bidang etologi, neurobiologi, dan ekologi perilaku. Meskipun memiliki ukuran otak yang sangat kecil, lebah menunjukkan kemampuan orientasi ruang dan pemrosesan informasi yang kompleks. Penelitian mendasar mengenai sistem navigasi lebah dilakukan oleh Carl von Frisch dari University Munich, yang melalui serangkaian eksperimen membuktikan bahwa lebah mampu menyampaikan lokasi sumber makanan kepada anggota koloni lainnya. Temuan ini kemudian dikenal sebagai Wangle Dance dan menjadi salah satu dasar pemahaman ilmiah tentang komunikasi spasial pada serangga sosial. Dalam Wangle Dance, arah gerakan lebah menunjukkan sudut antara sumber makanan dan posisi matahari, sedangkan durasi gerakan menggambarkan jarak yang harus ditempuh. Penelitian von Frisch menunjukkan bahwa informasi ini bersifat konsisten dan dapat ditafsirkan secara akurat oleh lebah lain di dalam sarang. Hal ini menandakan bahwa lebah tidak hanya merespon rangsangan lingkungan secara refleks, tetapi mampu merefleksikan informasi ruang secara simbolik. Kemampuan navigasi lebah sangat bergantung pada sistem sensorik visualnya. Menurut penelitian Dr. Mandiam Srinivasan dari University of Queensland, lebah memiliki mata majemuk yang mampu mendeteksi spektrum cahaya ultraviolet dan cahaya terpolarisasi. Sistem visual ini memungkinkan lebah mengenali pola lingkungan yang tidak terlihat oleh manusia. Penelitian Srinivasan menunjukkan bahwa lebah menggunakan matahari sebagai referensi orientasi utama. Namun, ketika matahari tidak tampak secara langsung, lebah tetap dapat mempertahankan arah terbangnya dengan membaca pola polarisasi cahaya di langit. Kemampuan ini menunjukkan bahwa navigasi lebah tidak bergantung pada satu isyarat visual tunggal, melainkan pada integrasi beberapa informasi sensorik secara bersamaan. Selain penglihatan, lebah juga mengandalkan sistem pembelajaran dan memori. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Lars Kitka dari Queen's Mary University of London menunjukkan bahwa lebah memiliki kemampuan pembelajaran asosiatif yang tinggi. Lebah mampu mengaitkan warna, bentuk, dan aroma bunga dengan ketersediaan nektar. Lebih jauh, penelitian Kitka dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa lebah dapat menyesuaikan perilaku mencari makan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Lebah tidak mengunjungi bunga secara acak, melainkan memilih sumber makanan yang secara statistik paling menguntungkan dari segi energi. Hal ini menunjukkan adanya proses pengambilan keputusan berbasis informasi yang tersimpan dalam memori. Sistem sensorik lebah juga melibatkan indera penciuman yang sangat sensitif. Menurut penelitian neurobiologi serangga, antena lebah mengandung ribuan reseptor olfaktori yang memungkinkan mereka membedakan aroma bunga secara presisi. Informasi kimiawi ini melengkapi data visual dan spasial dalam proses navigasi dan pemilihan bunga. Seluruh informasi sensorik, visual, kimiawi, dan pengalaman sebelumnya diproses secara terintegrasi dalam sistem saraf lebah. Pendekatan neuroscience menunjukkan bahwa integrasi inilah yang memungkinkan lebah melakukan navigasi jarak jauh dengan efisiensi energi yang tinggi, sekaligus mempertahankan ketepatan dalam menemukan dan mengunjungi bunga tertentu. Dalam perspektif ekologi, ketepatan navigasi lebah berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyerbukan. Lebah yang mampu mengunjungi bunga dari spesies yang sama secara konsisten akan meningkatkan peluang terjadinya penyerbukan silang yang optimal. Dengan demikian, sistem sensorik dan navigasi lebah tidak hanya penting bagi kelangsungan hidup lebah itu sendiri, tetapi juga bagi stabilitas reproduksi tumbuhan berbunga. Dalam penjelasan ini menegaskan bahwa kehebatan lebah dalam perspektif sains terletak pada kemampuan memproses informasi lingkungan secara akurat dan terstruktur. Melalui sistem sensorik yang kompleks dan navigasi yang presisi, lebah mampu menjalankan perannya sebagai agen penyerbuk dengan efektivitas yang sangat tinggi, meskipun memiliki keterbatasan biologis dari segi ukuran tubuh. Sarang lebah merupakan salah satu struktur alami yang paling banyak dipelajari dalam konteks hubungan antara biologi dan fisika. Dalam kajian biologi perilaku dan ilmu material, sarang lebah dipandang bukan sekedar tempat tinggal, melainkan hasil dari proses alami yang menghasilkan struktur dengan tingkat efisiensi tinggi. Struktur dasar sarang lebah berbentuk sel-sel heksagonal yang tersusun rapat dan seragam. Fenomena ini telah lama menarik perhatian ilmuwan,
Salah satu kajian matematis awal mengenai bentuk heksagon dalam sarang lebah dikenal sebagai honeycomb conjecture, yang secara matematis dibuktikan oleh Thomas Hales, profesor matematika dari University of Michigan pada akhir abad ke-20. Pembuktian ini menunjukkan bahwa pola heksagon merupakan bentuk paling efisien untuk membagi bidang menjadi area-area sama besar dengan penggunaan material minimum. Dalam konteks sarang lebah, efisiensi ini memiliki implikasi biologis yang nyata. Menurut penelitian di bidang biologi evolusioner, penggunaan lilin lebah atau beeswax memerlukan energi metabolik yang besar. Oleh karena itu, struktur sarang yang meminimalkan penggunaan material sekaligus memaksimalkan ruang penyimpanan memberikan keuntungan adaptif bagi koloni lebah. Dari sudut pandang fisika, pembentukan sel heksagonal tidak sepenuhnya bergantung pada perencanaan lebah secara individual. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Mahadevan dan timnya dari Harvard University menunjukkan bahwa kombinasi antara perilaku konstruksi lebah dan sifat fisik lilin lebah memainkan peran penting. Pada suhu tertentu, lilin lebah berada dalam kondisi plastis, sehingga tegangan permukaan dan gaya mekanik secara alami membentuk sudut-sudut yang mendekati struktur heksagonal sempurna. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur sarang lebah merupakan hasil interaksi antara perilaku biologis dan hukum fisika. Lebah membangun sel awal yang cenderung berbentuk silinder, namun seiring waktu dan perubahan suhu, gaya fisika mengubah struktur tersebut menjadi heksagonal yang stabil dan efisien. Selain efisiensi ruang, sarang lebah juga berperan penting dalam regulasi suhu koloni. Menurut penelitian termoregulasi oleh Jürgen Tautz dari Universitas Würzburg, lebah mampu menjaga suhu internal sarang dalam rentang yang relatif stabil, terutama pada area brood tempat larva berkembang. Stabilitas suhu ini sangat penting bagi perkembangan embrio dan larva lebah. Lebah mengatur suhu sarang melalui kombinasi perilaku kolektif, seperti mengepakkan sayap untuk meningkatkan aliran udara atau mengumpulkan air untuk pendinginan evaporatif. Struktur sarangnya yang tersusun rapat dan simetris membantu distribusi panas secara merata, sehingga mencegah fluktuasi suhu ekstrim di dalam koloni. Dari perspektif biomekanika, struktur heksagonal sarang lebah juga memberikan kekuatan mekanis yang tinggi. Penelitian di bidang ilmu material menunjukkan bahwa bentuk heksagonal mampu menahan tekanan dari berbagai arah secara merata. Hal ini memungkinkan sarang lebah menyimpan madu dalam jumlah besar tanpa mengalami keruntuhan struktural, meskipun dibuat dari material yang relatif ringan. Secara ekologis, struktur sarang lebah mencerminkan prinsip efisiensi energi dan keberlanjutan. Dengan memanfaatkan hukum fisika dan geometri secara alami, lebah mampu membangun sistem penyimpanan, perlindungan, dan pengasuhan yang mendukung kelangsungan hidup koloni dalam jangka panjang. Namun penelitian lain membuktikan, ada 3 ilmuwan yang mencoba menuduhkan kemampuan lebah dalam membangun sarangnya itu secara proporsional. Mereka adalah B.L. Karihalo dari University Cardiff, Zhang dari Institut Teknologi Beijing, dan Jiwang dari Universitas Peking. Menurut mereka, sel-sel yang dibangun lebah sebenarnya awalnya berbentuk silinder, namun kemudian berubah menjadi heksagonal seperti yang biasa kita kenal. Perubahan bentuk itu karena mekanisme transformasi yang disebabkan oleh aliran lilin di dekat persimpangan 3 sel berdekatan. Lilin meleleh karena panas yang berasal dari lebah pekerja. Lilin-lilin itu meleleh pada suhu sekitar 45 derajat Celcius. Mekanisme tersebut sama dengan ikatan sedotan plastik yang berubah menjadi heksagonal saat mendapatkan pemanasan hingga titik lelehnya. Bidang pertemuan 3 buah sedotan yang semula berbentuk lingkaran pada akhirnya saling menempel dan membentuk sudut tajam. Hasil penelitian itu disebut-sebut telah memecahkan misteri mengapa lebah membangun selnya berbentuk heksagonal melalui penjelasan mekanika sederhana. Namun ada penelitian lain menyimpulkan bahwa lebah memang punya kemampuan arsitektural. Penelitian itu dikerjakan oleh Michael Smith dari Universitas Auburn, Jerman, Niels Knapp dan Christine Peterson dari University Cornell. Mereka membuktikan saat lebah dihadapkan pada konstruksi sarang yang tidak sempurna, ternyata struktur sarang diubah untuk menjadi ruang bagi sel heksagonal lainnya. Lebah mengubah kemiringan, ukuran, dan jumlah dinding agar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Seandainya ukuran semua sel dalam sarang koloni lebah berukuran sama, maka bisa saja lebah bekerja laksana robot. Kenyataannya, lebah harus menyediakan sel dengan ukuran yang berbeda-beda. Sel yang lebih besar untuk lebah pejantan, sementara sel bagi pekerja sendiri berukuran lebih kecil. Padahal kedua sel ini berada dalam sisi yang sama,
sehingga harus dilakukan beberapa penyesuaian bentuk. Untuk itu, lebah tidak selalu membuat sel sarang berbentuk heksagonal. Ada sel yang berbentuk kubus, pentagonal, heptagonal, bahkan oktagonal. Begitupun sambungan antar sel, tidak selalu sel heksagonal dengan sel yang sama, namun bisa dengan bentuk yang lain. Untuk itu, peneliti yakin ada proses kognitif pada lebah, lebih dari sekadar naluri bawaan saat membangun sarang. Agaknya, misteri mengapa lebah membangun sel berbentuk heksagonal akan terus berlanjut. Namun yang jelas, lebah adalah serangga penting yang menjaga kehidupan di planet bumi. Ada lebih dari 20.000 spesies lebah di seluruh dunia. Sebagian besar bertanggung jawab atas penyerbukan aneka tanaman, termasuk tanaman pangan. Lebah juga menyediakan makanan bermutu tinggi bagi manusia berupa madu, royal jelly, dan polen. Saat ini, populasi lebah secara global menurun karena hilangnya habitat, penggunaan pestisida, perubahan pola cuaca, juga polusi. Kehilangan sebagian besar lebah berarti juga ancaman terhadap ketahanan pangan. Sebuah koloni lebah bukan sekadar kumpulan individu yang hidup berdampingan. Dari sudut pandang sains, koloni lebah merupakan satu sistem biologis terpadu, di mana setiap individu berperan sebagai bagian dari mekanisme yang lebih besar. Keberhasilan koloni tidak ditentukan oleh satu lebah, melainkan oleh koordinasi kolektif yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam satu koloni lebah, terdapat pembagian peran yang jelas. Ratu lebah bertugas utama dalam reproduksi, sementara ribuan lebah pekerja menjalankan fungsi-fungsi berbeda sesuai usia dan kebutuhan koloni. Pada fase awal kehidupannya, lebah pekerja bertugas membersihkan sarang dan merawat larva. Seiring bertambahnya usia, perannya bergeser menjadi penjaga sarang dan pada tahap akhir menjadi pencari makan di luar sarang. Pembagian kerja ini tidak ditentukan oleh perintah terpusat. Penelitian dalam bidang etologi dan biologi perilaku menunjukkan bahwa perubahan peran lebah pekerja dipengaruhi oleh sinyal kimia, kebutuhan koloni, dan kondisi lingkungan. Koloni lebah dengan demikian mampu beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan tanpa adanya pengendali tunggal. Komunikasi memegang peran penting dalam menjaga keteraturan sistem ini. Selain Wengeldens yang menyampaikan informasi tentang lokasi sumber makanan, lebah juga berkomunikasi melalui feromon. Zat kimia ini digunakan untuk menandai bahaya, mengordinasikan aktivitas, serta menjaga kohesi sosial dalam koloni. Sistem komunikasi ini memungkinkan respon cepat terhadap ancaman atau peluang di lingkungan sekitar. Para ilmuwan menyebut organisasi semacam ini sebagai contoh superorganisme, yaitu sistem di mana individu-individu bertugas seperti sel dalam satu tubuh. Dalam konteks ini, koloni lebah bertindak sebagai satu entitas biologis, sementara lebah individu menjalankan peran spesifik demi kelangsungan seluruh sistem. Kajian tentang koloni lebah juga berkontribusi pada pemahaman ilmiah mengenai kompleks adaptive system. Dalam sistem semacam ini, perilaku kompleks muncul dari interaksi sederhana antar komponen. Tanpa perencanaan sadar, koloni lebah mampu mengatur tenaga kerja, mendistribusikan sumber daya, dan mempertahankan stabilitas internal. Pemahaman tentang organisasi koloni lebah tidak hanya penting bagi biologi, tetapi juga menginspirasi bidang lain seperti ilmu komputer, robotika, dan manajemen sistem. Prinsip-prinsip yang diambil dari perilaku lebah digunakan dalam pengembangan algoritma optimasi dan kecerdasan buatan berbasis sistem kolektif. Bab ini menunjukkan bahwa kekuatan lebah tidak terletak pada individu, melainkan pada struktur sosial dan kemampuan kolektifnya. Melalui organisasi koloni yang kompleks dan adaptif, lebah memperlihatkan bagaimana kerjasama biologis dapat menghasilkan sistem yang stabil, efisien, dan berkelanjutan. Sebuah pelajaran penting tentang bagaimana kehidupan mempertahankan dirinya dalam skala besar. Dari sudut pandang sains, lebah memperlihatkan bahwa keberlangsungan kehidupan tidak selalu bergantung pada kekuatan individu, melainkan pada keteraturan sistem dan kerjasama kolektif. Melalui penyerbukan, arsitektur sarang, kemampuan navigasi, serta organisasi koloni, lebah menjalankan fungsi biologis yang jauh melampaui ukuran tubuhnya. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa hilangnya lebah tidak hanya berarti berkurangnya satu spesies serangga,
tetapi juga terganggunya jaringan ekologis yang menopang sistem pangan dan keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, lebah menjadikan indikator penting bagi kesehatan lingkungan secara keseluruhan. Lebah tidak membangun peradabannya dengan kesadaran, perencanaan, atau teknologi, namun melalui proses evolusi yang panjang. Alam membentuk sistem yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip inilah yang kini dipelajari dan ditiru oleh manusia dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Memahami lebah berarti memahami bagaimana kehidupan di bumi mempertahankan keseimbangannya. Di balik aktivitas yang tampak sederhana, terdapat mekanisme kompleks yang bekerja tanpa henti, menjaga keterhubungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Ketika kita memandang lebah bukan sekadar serangga, melainkan sebagai bagian penting dari sistem kehidupan, kita mulai menyadari bahwa masa depan peradaban manusia juga terikat pada makhluk-makhluk kecil yang selama ini sering kita abaikan.